Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya kita bisa membagi portofolio spot dengan futures kita. Karena ada beberapa kasus ya yang curhat ke Sato, nggak tahu lewat mana, pokoknya cuma Sato ngomong ke gua. Jadi banyak yang kanibal nih ya. Porto spotnya, profitnya, modalnya nggak sadar dimakanin sama posisi futures. Nggak sadarnya tuh gini ya, tetap ya dia pindahin gitu. Cuman nggak kerasa ujung-ujungnya aduh bang, gue lama-lama malah jadi duit gue kayak hilang bang, kayak minus bang. Ya harusnya profit kok jadi nggak profit ya bang. Ya langsung gue tanya, lu sering makan nggak dari spot? Ah sering, ya berarti itu dia ya. Jadi kita akan coba bikin satu aturan lagi, atau bukan aturan lah ya, pedoman supaya nggak banyak terjadi kanibalisme ya, kanibalisme antara portofolio spot dengan futures. Sebelum kita mulai, seperti biasa disclaimer, ini semua bukan ini semua bentuk edukasi, bukan financial advice. Langsung aja kita masuk ya. Jadi dasarnya lagi kita harus tahu dulu ada pembagian 50-30-20. Gua nggak bisa jelasin panjang lebar di sini ya. Lu boleh nonton di video gue yang sebelumnya di mana gue sudah jelaskan lebih komprehensif mengenai aturan 50-30-20. Nanti mungkin Sato bisa taruh di link description di bawah ya. Tapi intinya apa? Langsung aja kita loncat ke 20%. Nah, 20% ini adalah apa? 20% ini adalah ya apa bisa dibilangnya bagian yang kita investasikan dari penghasilan kita ya. Nah, dari sini kita mau bagi-bagi lagi, nggak cuma di kripto pun bagus ya. Ada bagusnya kita nggak cuma pegang kripto aja. Misalkan, oh gue juga pengen pegang saham, pengen pegang reksadana, monggo ya. Kita bisa atur sesuai dengan ya kondisi kita masing-masing. Tapi untuk contoh video ini kita anggap aja biar gampang dibagi setengah-setengah. Setengah kita bagi misalkan ke saham, ke reksadana dan lain-lain. 50%-nya lagi ke kripto. Berarti ya anggap misalkan penghasilan lo 10 juta sebulan ya. Nah, kalau 10 juta sebulan kan 20%-nya berarti 2 juta tuh ya. Nah, sejuta lu pakai untuk ya reksadana, saham dan lain-lain yang pokoknya non kripto. Sejutanya lagi lu pakai untuk kripto. Nah, pembagiannya gimana nih antara futures dan spot? Nah, ini setiap orang bisa berbeda-beda, tapi kalau gua ya lu bisa jadiin patokan ya. Kalau gua adalah orang yang masuknya ke intermediate. Nggak agresif ya, nggak sampai wah gila buka posisi tuh bikin jantung berdetak kencang, enggak ya, tapi nggak konservatif juga di mana semuanya super safe. Misalkan porto gue cuma BTC Ethereum, nah itu masuk konservatif. Gue di tengah-tengah ya. Untuk di tengah-tengah ini gue pribadi ya maksimum 25%. Antara 20 sampai 25% dari uang yang gue siapkan ke kripto itu gue masukkan ke futures. Begitu. Dan kalau gue pribadi melihat futures ini adalah bukan satu jalan cepat kaya. Spot juga bukan, karena butuh waktu yang lebih lama ya. Tapi kalau untuk spot ini at the end of the day yang mengubah net worth gue dengan signifikan, yang meningkatkan signifikan dari net worth gue itu bukan dari futures, tapi dari spot. Begitu. Jadi kasarnya gini, ini nabung, ini lu jualan lah. Begitu ya. Nah, dari hasil jualan ini ya lu harus realistik juga. Gitu realistik. Jangan sampai aneh-aneh berharapnya gitu. Wah, gue sebulan pengen dapat Lambo. Bahaya seperti itu ya. Jadi pembagian gue pribadi seperti itu. Kalau agresif misalkan mau 50-50 gitu boleh ya, tapi harus siap juga dengan semua konsekuensinya. Lagi-lagi tidak ada pilihan yang tidak ada konsekuensi gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Gue pribadi seperti itu pembagiannya. Nah, untuk posisi future sendiri kita kan sudah sering sekali bahas di DCWT 1 dan 2. Basically bukan cuma sering ya. Setiap hari, almost every day, kita bahas mengenai setup. Oke, kita ambil contoh di sini retest 1, retest 2 untuk AVAX ya. Ini masih lumayan baru ya. Retest 1, retest 2 ya. Lu nggak perlu sering-sering buka. Lu cuma berarti paling sehari buka 2 kali 3 kali gitu ya. Sehari 2 kali 3 kali, lihat sebentar, oke, ada retest pertama nih, kita lihat besok daily close-nya di atas nggak? Oh, masih di atas dari struktur, ya udah kita pasang limit. Retest kedua, kebuka posisi long-nya, target TP-nya jangan lupa dipasang, kena beres, begitu. Nah, cuman jangan sampai setengah-setengah, SOP itu harus sampai jelas gitu ya. Lo mau pasang SL, silahkan, SL-nya apa? Mau dari margin, gue pokoknya minus 5% cut loss, monggo. Oh, gue mau struktur selanjutnya, gue pasang SL di angka 29,45. Monggo, setiap orang bisa punya caranya masing-masing. Atau bisa juga misalkan, oh udah mau jam penting, Bang Toshi bilang nih 8:30 kemarin,
jangan paksain posisi futures di jam segitu. Oke, kita tutup jam segitu. Boleh. Setiap orang punya caranya masing-masing, ya. Nah, tapi ini pas banget nih kita lagi ngomongin soal futures. Nah, untuk trading futures kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan Flipster. Kenapa di Flipster? Karena sekarang di Flipster sedang ada event, yaitu event Earn Pool Reward, ya, di mana ini baru saja ada upgrade. Tadinya price poolnya itu ya untuk daily price pool loh, bukan satu event tapi daily price poolnya itu dari 3.000 USD meningkat ke angka 5.000 USDT. Dan kalau kita lihat di sini secara APR-nya up to 33,96% begitu ya. Nah, di sini ada dua jenis, ada VIP Earn Pool dan juga ada Trade Earn Pool. Untuk yang VIP, ya lo jadi member VIP, maka akan ada pool khusus buat lo. Tapi yang kedua ini lebih gampang, di mana disebutnya adalah Trade Earn Pool, di mana apabila volume lo cukup besar, lo bisa mendapatkan dari si daily price pool yang ada di sini ya. Nah, untuk event ini sendiri yang mulai dari Selasa tanggal 12 November itu meningkat dari 3.000 jadi 5.000 ya. Syaratnya seperti apa? Gampang. Yang pertama bisa menggunakan ada kode di bawah ya, Flip BC, nanti kita akan taruh di link description di bawah ya. Dan volume trading harian lebih dari 5.000 USD ya. Nah, jadi semakin besar juga saldo USDT, maka akan semakin besar juga share dari pool lo begitu ya. Jadi untuk para sultan sebenarnya enak nih ya. Sekali lagi untuk para sultan enak nih sebenarnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk earn poolnya ya. Dan selain dari situ ya tentunya untuk Flipster ini sendiri fokusnya lebih ke trading futures ya. Dimana kita bisa trade berbagai macam jenis pair ya. Berbagai macam jenis pair lo bisa cari di sini ya. Dan untuk si leverage sendiri ada sampai 100x begitu ya. Oke, dan tentunya kalau overallnya sih ya seperti biasa lah ya. Di sini ada market, ada trigger, ya trigger ini limit lah ya. Ini jadi kadang-kadang suka ada beda, ada yang ngomong limit, ada yang ngomong trigger ya. Ya tapi intinya kurang lebih sama sih seperti trading futures in general begitu ya. Nah, selain dari itu juga ya, selain dari si apa namanya event dari earn pool ini sendiri, kalau lu ngerasa bahwa wah bang misalkan lu volume gue belum terlalu gede bang, ada earn yang biasa nggak bang? Ada juga di sini ada sistem earn yang seperti biasa ya, seperti kita menggunakan di exchangers in general, tetapi ini cukup menarik ya. Contohnya adalah untuk USDT, APR-nya mencapai 15%. Jadi misalkan nih, gue pengen trading futures bang. Nah, waktu lu masukin USDT-nya di si Flipster, lu ada APR lu sebesar 15%. Jadi waktu nunggunya aja USDT lu bisa menghasilkan lagi bunga begitu ya. Udah beli misalkan udah seperti itu, lu punya oh bang ternyata bukan cuma USDT bang, di sini ada BTC, Ethereum, pengen juga silahkan begitu ya. Itu kurang lebih untuk earningnya. Dan juga sebenarnya ada launch pool ya, tapi untuk launch pool sendiri dia sayangnya udah beres nih ya. Nah, nanti kedepannya mungkin akan ada launch pool lain juga. Nah, boleh juga dipantengin karena ini juga mereka ada dengan trading volume lo. Jadi intinya gini, semakin banyak lo trade di Flipster, semakin besar trading volume lo, semakin besar juga berbagai macam hal yang kita bisa dapatkan. Seperti launch poolnya secara persentasenya bisa meningkat. Lalu juga untuk yang earn pool tadi yang bisa sampai 5.000 USD daily, nah itu juga akan semakin besar. Jadi ini cocok banget sebenarnya buat lo yang memang secara volume besar tradingnya begitu. Jadi dia si Flipster ini benar-benar fokusnya untuk para traders futures begitu. Dan apalagi buat lo yang memang sultan gitu ya dan memang si trading volumenya besar, wah di sini enak begitu karena ada berbagai macam event-event yang specifically didesain untuk orang yang memang secara volumenya besar tradingnya gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Flipster ya. Dan apa namanya buat lo yang belum punya akun di Flipster boleh pertimbangkan untuk menggunakan link di bawah ya. Dan untuk link ini sendiri nanti akan juga bisa mengikuti si event ini. Sekali lagi jadi untuk pengen ikutan event si earn pool ini harus menggunakan link yang di bawah begitu ya. Oke. Jadi overall seperti itu untuk Flipster. Kita balik lagi ke futures ya. Untuk futures ini sekali lagi nggak semua orang misalkan, aduh bang gue cuma pengen fokus di spot aja gimana bang, nggak masalah, boleh aja begitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri memang sangat banyak sekali orang yang suka trading futures. Nah tapi makanya gue ingetin lagi dari depan, kesalahan yang mungkin seringkali terulang adalah itu kanibalisme antara kripto gitu, spot tradingnya kemakan sama futures.
Jadi kalau gua sih gini mikirnya, futures ini untuk ya duit-duit jajan, duit-duit ngopi lah, duit-duit piknik sama keluarga lu, begitu ya. Spot trading ini adalah yang actually akan mengubah hidup lu secara besar. Begitu. Gua pribadi seperti itu merasanya. Futures ini ya buat iseng-iseng lah, ya lumayan lah buat gua ngopi-ngopi gitu bareng istri, ngopi-ngopi bareng tim, TCI gitu ya. Tapi gue nggak pernah berpikir bahwa wah hasil dari trading futures gue ini bisa beli rumah, bisa beli wah kayak iklan-iklan di apa namanya kayak iklan-iklan di broker gitu. Kalau gue sih enggak lah ya. Tapi lumayan nggak ya lumayan begitu. Tapi resikonya harus dijaga begitu karena orang punya tendensi aduh nanggung bang ini aduh kalau misalkan nggak dimasukin lagi margin liquid bang ya kalau lu sampai udah bernegosiasinya begitu bentar lagi liquid itu artinya resikonya udah berantakan gitu nggak bisa jaga resiko. Nah jadi sekali lagi gue ingatkan untuk spot trading untuk futures trading ini untuk yang newbie banget kayaknya lebih baik jangan dulu ya. Jadi fokusnya spot dulu, spot udah biasa, udah hatam, TA-nya udah hafal ya. Lu udah sering nonton DCWT sesi 1, sesi 2, setup futures udah kebayang. Nah, lu boleh mulai trading futures begitu. Dan sekali lagi kalau gua pribadi ya, itu hanya 20 sampai 25% saja dari dana yang sudah gua sisihkan spesifiknya untuk kripto. Kebanyakan mayoritasnya 80%-nya kasarnya itu di spot begitu ya. Dan apa namanya gua ya kalau ngomong bang lu bisa tahu banyaknya kanibal gimana ya karena gue juga dulu pernah kanibal gitu ya dan ujung-ujungnya aduh ini nggak sehat nih kayak begini. Nah maka dari itu ya gue bikin nih video spesifiknya supaya orang-orang tetap terjaga resikonya begitu ya. Gue harap bagi lu nih beberapa yang curhat ya kemarin-kemarin mungkin kayaknya ke satu lewat mana gue nggak tahu lah ya beberapa yang curhat. Nah ini ya coba aturan ini diterapkan lagi. Jadi kan udah ada beberapa aturan nih ya. 3 golden rules itu udah paling aturan mendasar ya. Lalu siap 2 arah. Nah, buat lu para trader futures tambahin aturan ini lagi ya. Aturan di mana lu jangan mengkanibalkan portofolio spot dan futures kalian begitu. Ya plus mungkin satu lagi aturan ini. Kalau ini sih lebih bukan ke kripto sih, ini lebih ke ya lu jangan berantakan lah hidup ya. Jangan kebiasaan waktu digaji foya-foya Tony Romas apalagi kalau sekarang mungkin yang ngetrend tuh stick apa sih Loris mungkin ya ada Loris lalu ada apalagi ya macem-macem lah pokoknya ya lu tau lah semua yang fancy stuff lah ya. Jangan di awal fancy akhir bulan promah itu konyol begitu. Jadi ingat dana udah masuk udah cair langsung dibagi-bagi 50 30 20. Kalau mau investasi dibesarkan jangan makan kebutuhan, makan keinginan. Begitu ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.